Pemirsa, setelah membuka sejumlah ruas jalan baru dan meningkatkan jalan yang sudah dibangun dengan konstruksi HRS atau lapis tipis aspal beton, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sorong Selatan memprogramkan penambahan ruas jalan yang telah dikerjakan dan mengatasi kemiskinan serta stunting tahun 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sorong Selatan Alfius YSEMTRAP di ruang kerjanya Senin 17 Januari selesai ibadah syukur masuk tahun kerja 2023 membenarkan sejumlah program baru telah disiapkan untuk dikerjakan tahun ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya berikut ini. Kalau kita bicara soal tahun baru, target baru, saya ingin dulu sebelum kita ke 2023, pemirsa kita ingin mengetahui apa saja yang dikerjakan dinas ini selama tahun 2022. Silakan. Sebagai Dinas PUPR ini mengawal kebijakan kepala daerah, bupati tentang infrastruktur. Infrastruktur itu percepatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas infrastruktur yang terdiri dari air, jalan, rumah, sanitasi. Kita mendapat alokasi di tahun 2002 itu sebesar 149 miliar. 149 miliar ini lebih diarahkan lebih banyak kepada jalan karena kita membangun akses sehingga akses itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau kawasan-kawasan sentra ekonomi baru yang bertumbuh di Sorong Selatan. Namun juga didukung dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Isu nasional seperti stunting dan kemiskinan ekstrim. Kita sudah bekerja sama dengan Balai Perumahan Provinsi, bekerja sama kita juga sharing dana untuk mendamping laksanakan pembangunan rumah stimulan di daerah Darwatan dan Kais. Tapi juga kami membangun air bersih di dalam kota Tinabuan maupun distrik Wayer. Nah, semua ini kami lakukan hari ini, kami melaporkan kepada publik supaya sebagai bentuk daripada transparansi pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Sorong Selatan secara khusus dan umum Sorong Raya secara umum. Nah, kami menyampaikan beberapa kegiatan, rangkuman kegiatan yang kami bisa lakukan di tahun 2022 yaitu untuk bidang KPU-an yaitu bidang Bina Marga, jalan yang kita bangun itu total panjang jalan untuk penanganan peningkatan atau rekonstruksi jalan tahun anggaran 2022 itu 9 km. Kemudian total panjang pembangunan jalan itu 18 km. Kemudian total pemeliharaan jalan dan jembatan 1 kilo 800 meter. Kemudian total panjang jembatan yaitu 50 meter. Setelah itu kita ada pembangunan bronjong, penanganan tanah itu 131 meter. Jadi total konstruksi dan alokasi khusus untuk dak penugasan dan dak reguler itu anggarannya 17 miliar dan total nilai konstruksi untuk dana alokasi khusus Transdes atau dana Transdes itu 10 miliar. Total dana konstruksi dan total nilai kontrak untuk DBH Migas Otsos itu DBH Migas itu 26 miliar. Total nilai kontrak untuk Otsos Murni itu 8 miliar dan nilai kontrak untuk DT Otsos itu 36 miliar. Total seluruhnya untuk bidang jalan yang kita bangun dengan panjang yang tadi saya sebut di atas itu adalah 99 miliar lebih. Itu untuk penanganan bidang jalan. Nah, dalam perubahan anggaran kita mendapat alokasi 8 miliar itu diarahkan untuk peningkatan jalan saja dalam kota adalah 1 kilometer, pembangunan jalan itu 590 meter, kemudian pemeliharaan jalan yang rusak-rusak 1 kilo 350 meter, kemudian total pembangunan jalan lingkungan itu 256 meter, serta total panjang drainase tersebar itu 248 meter. Jadi total alokasi di ABT yang kita tambah selain 99 miliar tadi
itu di 8 miliar itu untuk penanganan jalan yang kritis, yaitu jalan Ini anggarannya dari APBD saja? APBD, anggaran dari APBD. APBD murni. APBD murni. Nah, selain itu kita juga membangun bidang cipta karya. Nah, selain bina marga, kita membangun bidang cipta karya, yaitu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita bangun seperti MCK, kemudian jalan lingkungan, kemudian sanitasi, ipal komunal. Nah, kalau untuk jalan lingkungan yang kita bangun itu panjangnya 2.282 meter. Itu tersebar. Itu tersebar di berbagai distrik dan berbagai kampung, sesuai dengan inisiatif usulan DPR maupun juga dari dinas punya program kerja. Makanya tersebar. Itu ada 2.292 meter. Kemudian kita juga ada membangun beberapa MCK, yaitu ada tersebar 11 MCK. Ini juga kita bagi di gereja-gereja, sumbang untuk gereja juga ke 11 MCK. Kemudian kita juga ada membangun drainase untuk air banjir diselokan di perumahan-perumahan maupun di jalan-jalan, itu ada 567 meter panjangnya yang kita bangun. Kemudian ada talut ini banyak di daerah-daerah di sekolah, di pinggir sekolah, di gereja, dan dekat kampung, itu kurang lebih 79 meter. Kemudian kami juga ada membangun solar cell atau lampu-lampu penerangan yang dari pokir ataupun pikiran-pikiran dari masyarakat melalui DPR. Kemudian kami juga ada membangun sumur bor. Ini berkaitan dengan penyediaan air bersih, air minum untuk masyarakat. Itu 35 titik. 35 titik ini untuk masyarakat. Kemudian air bersih kita ada bangun untuk 395 SS sambungan rumah yang bersumber dari dana DAK. Dan sanitasi untuk masyarakat kumuh itu kurang lebih ada 391 rumah yang mendapat sambungan tersebut. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan, itu cipta karya. Namun di bidang perumahan untuk perlu kami sampaikan pada pemirsa bahwa dinas ini PUPR Sulawesi Selatan baru memiliki satu bidang yang kita usulkan, yaitu dinas bidang perumahan. Nah, bidang perumahan kita lebih perkuat pada database, penyiapan database yang kita input dalam sistem. Baru tahun kapan? Tahun ini. Tahun kemarin 2022. Baru tahun 2022. 2023 sudah kita sudah rencanakan untuk dilaksanakan. Oke. Baik itu pembangunan rumah maupun bantuan stimulan untuk perumahan. Iya. Nah, di kemarin 2022 kita sekedar sharing bersama dengan Balai Perumahan Provinsi untuk penyediaan rumah stimulan. Ya. Ya, sekarang dengan tambahan bidang baru perumahan ini dan terkait juga dengan tadi Anda katakan soal stunting dan kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi perhatian besar Presiden Jokowi. Konsentrasi untuk 2023 apakah nanti masih ada prioritas jalan jembatannya kah atau sudah akan tergeser di kebutuhan untuk menjawab stunting dengan kemiskinan ekstrim itu atau seperti apa? Baik, kami sampaikan kepada pemirsa semua yang berada di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Raya bahwa kebijakan pemerintah pusat itu berdasarkan data atau persoalan di seluruh Indonesia. Nah, Dinas PU itu secara teknis menggunakan data teknis survei. Nah, itu baik itu menyangkut jalan jembatan, tetapi juga menyangkut sanitasi, rumah, dan kemiskinan. PUPR bekerja sama dengan BKKBN pusat mengelola dan menggunakan data itu untuk penanganan stunting dan Kementerian Kesehatan. Ada kerjasama yang data tersebut sehingga di breakdown ke kabupaten kota untuk melakukan standar pelayanan minimal, lebih sasarannya kepada air bersih, air minum, rumah layak maupun sanitasi. Dengan kebijakan Presiden tahun ini yang sifatnya mandatori, langsung kepada kabupaten kota diarahkan juga untuk menyelesaikan persoalan tadi. Puji Tuhan, syukur Sulawesi Selatan
Di tahun ini kita mendapat alokasi mandatori yang cukup, cukup kita katakan cukup untuk bisa menangani isu-isu tersebut. Ya, alokasinya kurang lebih 71 miliar. Itu dana alokasi umum yang diarahkan untuk penanganan penyelesaian stunting dengan penyelesaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan, tetapi juga pada bidang cipta karya dan bidang bina marga. Nah, kita lebih fokus kepada rumah dengan sanitasi. Dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan Dinas PUPR, kita telah memfinalisasi dengan Bapeda untuk stunting, yaitu air bersih, rumah, dan sanitasi dan bantuan stimulan untuk masyarakat di tahun ini. Dengan dana yang sebesar 71 miliar. Selain untuk saya sebutkan, juga disisikan juga untuk rekonstruksi maupun peningkatan jalan di dalam kota, pengabuan dan penerangan, sehingga wajah kota sedikit demi sedikit, tahun demi tahun ada perubahan, peningkatan. Soal karena ini juga terkait dengan bagaimana ekonomi itu harus tumbuh, dan dinas ini kan jadi leading sektor, terutama misalnya Moswari yang selama ini digaung-gaungkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Apakah ada konsentrasi juga tahun 2023 di sana? Di 2023 itu kita mendapat alokasi atau kita mengusulkan dana ada untuk penanganan di daerah Moswari, yaitu di daerah seputar Wardik. Itu pusat pertumbuhan, ada pertanian, tapi juga ada galian C di Wardik. Itu kita tahun ini. Tapi juga di Kamisabe, tapi juga di SP2 ke Wardik. Jadi ada 3 titik yang kita lakukan, 3 lokasi ruas tadi tersebut. Informasi tadi saya terima, ini belum ada penetapan APBD, betul ya? Di 2023. Ya. Tapi usulan untuk kebutuhan anggaran itu berapa yang diajukan ke pemerintah daerah untuk 2023? Jadi ada sumber di RKPD itu ada kumpulan program dan kegiatan dengan berbagai sumber dana. Nah, misalnya yang sifatnya koneksivitas ekonomi itu lebih banyak kepada arahan lingkar di luar, itu lebih banyak ditangani oleh dana alokasi khusus. Dan tahun ini kita mendapat dana DAK itu sebesar 42 miliar. Arah dan sasarannya adalah di daerah KS Darat, Moswaren sampai kepada Waigo. Ruasnya adalah ruas Sepotan Wardik, ruasnya Haimaran Pertigaan Seranggo, ruasnya adalah Moswaren Athabu. Nah, sehingga tadi penyangga ekonomi bisa terlayani dengan sumber dana dari dana alokasi. Terus walaupun hari ini APBD belum disahkan, tetapi secara aturan kementerian, secara aturan lain kita telah membahas itu bersama dengan kementerian, baik Bappenas, Kementerian PU, Keuangan, dan itu bisa diarahkan untuk lelang mendahului sebelum penetapan APBD. Rencana Anda sudah jelaskan. Action plan ini membutuhkan dukungan staf-staf Anda, kepala-kepala bidang. Di era sekarang, orang bicara soal kepemimpinan itu disebut-sebut sebagai kepemimpinan modern, yang memungkinkan staf-staf ini juga harus punya kesempatan bagaimana diberikan ruang itu bagi mereka. Seperti apa Anda tanggapi? Kepemimpinan ini kan teori banyak menjelaskan tentang kepemimpinan menurut teori A, teori B, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Pertanyaan hari ini, bagaimana saya sebagai kepala dinas, bagaimana melakukan kepemimpinan modern atau leadership yang baik kepada staf saya. Hari ini punya sekretaris Pak Maksa Leleng, terus Pak Kabit Bina Marga, Pak Yati Halau, Pak Kabit Cipta Karya, Pak Nathan Kambuaya, dan Pak Kabit Perumahan, Pak Yohan Salamu. Satu kabit yang tidak ada itu Pak Kabit Pengairan, Pak Ali Paus. Apa yang harus saya lakukan sebagai pendekatan kepemimpinan modern? Saya memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan pendekatan, mengetahui isu, mencari persoalan di lapangan, menyiapkan data, dan mereka lah yang melakukan kompilasi data dan sampaikan kepada saya, dan saya memerintahkan untuk melakukan koordinasi kepada kementerian ataupun balai lain sebagainya. Itu model kepemimpinan, sehingga semua itu dioptimalkan. Kalaupun ada masalah di lapangan, baru saya bisa hadir.
supaya pendekatan sosial itu kita gabungkan dengan kepemimpinan yang modern. Terima kasih pemirsa, itulah akhir dari perbincangan kami dengan Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan Bapak Alfius Wai bersama jajarannya. Dan apa yang menjadi komitmen ini kita harapkan di akhir 2023 Anda bisa menikmati, terutama pemirsa kita di Sorong Selatan. Sampai bersua lagi.